Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita bersama-sama dalam saat teduh perjumpaan kita dengan Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalamnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk lawatan Tuhan sepanjang hari ini. Dan malam ini Tuhan, kami akan menikmati saat teduh, sejenak berjumpa dengan Tuhan, untuk mau merenungkan bagaimana perjalanan hidup kami di dunia ini untuk berkualitas di hadapan-Mu. Dan karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga perenungan ini akan menjadi berkat buat kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, satu ayat dari Injil Matius, pasal 12 ayat 50. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dunia ini menjadi persoalan manusia antara uang dengan maut. Manakah yang menjadi kepentingan besar dan mana yang menjadi kekhawatiran? Saudara, kita lihat bersama. Bila kita masih muda, usia yang produktif, usia yang masih kuat, hebat, tidak ada seorang pun yang berpikir tentang maut. Tidak ada yang berpikir tentang kematian. Khairil Anwar katakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah, luar biasa saudara. Namun ketika wabah virus corona datang, walah, kita sudah mulai ketakutan. Batuk sedikit, ditahan. Jangan sampai ketahuan. Virus kali ya. Oh, jangan. Demam-demam sepertinya saya. Demam sedikit ini. Aduh, saya harus hantam vitamin. Saya tidak kena. Saya di luar tentang itu dan saya tidak akan mati. Mulai ini terjadi. Saudara-saudara, ketika virus corona 19 datang merenggut jiwa manusia tanpa mengenal usia, tanpa mengenal status, tanpa mengenal berat badan, kita semua tertegun. Mulai merenung dan berpikir. Mulai dalam kekhawatiran. Takut kalau aku mati dan siapa yang akan melanjutkan usaha ini. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan hartaku? Tidak ada orang yang dapat melecehkan maut, yang dapat menyerangnya mendadak, dan yang menggerogoti secara perlahan-lahan itu. Umumnya memang usia lanjut itu mendorong kita berpikir tentang maut. Karena sudah mulai banyak angkatannya meninggal. Oh, berarti sudah zaman saya ini, sudah waktunya kami ini mau meninggal. Tinggal angkatan ini, tinggal saya dan ya ini dan itu. Wah, sudah mulai musnah di muka bumi ini. Namun janganlah pikiran tentang kematian menjadi suatu obsesi sehingga kita dilanda kekhawatiran. Jangan saudara. Amsal datang menasihati kita untuk bersikap bijak terhadap kematian. Amsal pasal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna.
tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, itu luar biasa. Kita tidak seharusnya berpikir tentang hidup yang sekarang ini saja, tetapi juga nanti setelah kita mati. Kematian bukan sekedar akhir dari kehidupan saudara. Karena kehidupan ini masih berlanjut setelah kematian. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengingatkan kita bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Bagi sebagian orang, saudara-saudara, hari penghakiman itu merupakan hari kemurkaan. Kenapa? Karena selama dia ada di dunia ini, mereka telah mengingkari kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Telah memberontak kepada Allah. Hidup tidak setia selama hidup di dunia ini kepada Allah. Tidak taat. Tidak mengembalikan struktur diri ini yang sebenarnya dasarnya adalah kudus dari Allah. Itu tidak dipeliharanya. Dia membiarkan dirinya terus dipengaruhi oleh dunia. Dan akhirnya kenikmatan-kenikmatan dan kemauan dirinya yang menjadi utama. Dia melupakan sebuah investasi di kemudian hari dalam berhadapan dengan penghakiman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sedihnya lagi, harta yang dianggap penting oleh sebagian manusia di dunia ini tidak berguna sama sekali di balik maut. Saudara, waktu kita datang ke dalam dunia lahir ini dalam keadaan telanjang, keluar dari kandungan seorang ibu, dari ibu kita. Tapi ketika kita mati pun juga semua tinggal. Jubah tinggal. Paling mengantar sampai di liang kubur. Harta yang kita miliki tinggal. Tanah, warisan, harta yang lain tinggal. Kacamata pun juga tinggal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, manakala kita memasuki pintu gerbang kematian, yang kita bawa hanyalah kita saja. Iman kita. Apa yang kita lakukan selama ini di dunia ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan melalui iman kita. Dan pada akhirnya siapa sih sebenarnya kita di hadapan Tuhan? Itulah yang Injil Matius katakan. Kita menjadi saudara Yesus. Lakukan yang Yesus mau. Mempercayai Yesus dan memperoleh kebenaran dalam dirinya itu sangat menentukan bagi kita. Karena itu, percayalah kepada Kristus. Dengan menerima Dia dalam hati saudara. Dengarkan perkataannya, dengarkan perintahnya, percaya dan lakukan. Itulah sahabat Yesus. Itulah keluarga Yesus. Dan karena itu saudara, kita juga belajar dari belas kasihan Yesus. Sangat penting dalam kehidupan kita soal kesetiaan, soal belas kasihan, soal penuh pengampunan kepada orang lain. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Lakukan itu selama di dunia. Jangan tinggal penuh dengan kekhawatiran,
dan keraguan, tetapi mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan yang terbaik di dunia ini. Tetapi sebuah investasi untuk berhadapan dengan Allah dalam pertanggungjawaban penghakiman Allah. Saudara, pandangan kita terhadap maut adalah mencerminkan iman dan harapan kita. Jika Anda masih takut, Anda masih khawatir, Anda masih dalam kepanikan, imanmu masih lemah. Tapi jika engkau punya iman yang besar, persoalan, penyakit, virus sekalipun yang tidak terdeteksi dan tidak terlihat, tak menjadi masalah. Karena hidupku adalah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara, saya ajak kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjadi sahabat kami yang baik. Engkau menjadikan kami keluarga Allah. Dan malam ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diarahkan dan dituntun bersama dalam perenungan ini untuk bersama-sama membuat hidup kami ini lebih berguna dan berarti selama kami di dunia ini. Kami melakukan dan meneladani Yesus dan tidak menjadi khawatir terhadap maut. Tetapi setiap apa yang kami miliki, harta yang Tuhan berikan, semestinya kami pakai untuk melayani Tuhan. Semuanya akan kami tinggalkan dan kami lalu berjumpa dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan iman kepadamu. Tuhan, berkati dan pelihara kami semua, juga seluruh pengurus wilayah. Biarlah Tuhan berkati dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Shalom.